Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Sari Mutiara Sintik dengan NIM 11112122023. Mata kuliahnya pengantar ekonomi. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya ambil salah satu materi tentang perdagangan internasional. Nah, yang pertama, untuk pengertiannya sendiri adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dampak perdagangan internasional sendiri adalah terjadinya perdagangan internasional atau ekspor-impor barang luar dan dalam negeri terjadi biasanya disebabkan oleh kekayaan alam yang dimiliki, pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang dikuasai, jumlah penduduk maupun luas tanah suatu bangsa. Selain itu, perbedaan akan politik budaya serta sosial dalam suatu negara juga menjadi sebab munculnya perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional itu sendiri ada dua. Yang pertama, dampak positif dari ekspor, dan yang kedua dampak positif dari impor. Yang pertama, dampak positif dari ekspor itu sendiri adalah cadangan devisa negara menjadi meningkat, menjadikan pasar dalam menjual hasil produksi negara menjadi sangat luas jangkauannya, dan tentunya akan menambah lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Dan untuk dampak negatifnya adalah sumber daya alam akan dieksploitasi dengan jumlah yang tidak terbatas dan akan mengakibatkan kelangkaan suatu barang tertentu, dan tentunya akan meningkatkan sisa-sisa kerusakan pada lingkungan. Dan yang kedua, dampak positif dari impor itu sendiri, bangsa negara akan lebih maju karena segala sesuatu akses dapat ditemukan. Negara juga akan mengalami peningkatan industri bahan baku, dan jika demikian akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sisi negatifnya, masyarakat mengalami perubahan perilaku menjadi konsumtif. Persaingan dalam dunia usaha juga semakin tajam dan hampir tidak dapat dilawan. Dan jika demikian, maka pengangguran akan menjadi sangat meningkat. Selanjutnya, faktor yang menghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional itu sendiri ada 5. Yang pertama, adanya konflik atau perang yang terjadi dalam suatu negara. Yang kedua, perbedaan mata uang. Yang ketiga, kebijakan impor dan ekspor yang terkadang menguntungkan satu pihak. Yang keempat, peluang impor juga kerap menjadi hambatan, ditambah dengan adanya produsen ekspor yang kerap sering molor. Dan yang terakhir atau yang kelima, bebas tarif yang wajib dibebankan ketika melintas daerah tertentu. Bentuk-bentuk proteksi atas kebijakan pemerintah. Yang pertama, tidak diperbolehkan melakukan impor produk barang yang juga diproduksi oleh barang sendiri. Yang kedua, tarif impor sangat tinggi. Hal ini bertujuan agar barang yang masuk ke dalam negeri tidak besar jumlahnya. Yang ketiga, pembatasan jumlah barang tertentu yang masuk dalam negeri atau pencatatan kuota. Yang keempat, memberikan subsidi kepada seluruh produsen sebagai rangsangan untuk meningkatkan produksi pasar dalam negeri. Yang kelima, pemerintah juga memberikan premi kepada siapa saja yang mampu menghasilkan produksinya. Teori perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak, teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin, dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin, agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Adam Smith menjelaskan,
Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi. Kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya. Teori proportional factor. Teori ini lebih dikenal dengan proportional factor teori. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Yang keempat, teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.